wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah anugerahkan kesehatan, ya, keimanan, dan juga rasa cinta di relung jiwa kita, sehingga dengan keimanan dan kesehatan serta rasa cinta itu kita beragama, dan insya Allah kita semakin taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dalam membuat konten-konten YouTube. Insya Allah kita tetap di dalam keimanan, ya, dan juga rasa cinta kepada agama Islam kita. Jangan menjadi orang bagian dari orang-orang yang membenci Islam sendiri, yaitu orang-orang Islam yang pikirannya aneh-aneh, ya. Dan kita lihat ini ada berita dari Tempo, ya, ditulis oleh reporter Lani Diana Wijaya, editornya Sunu Diantoro, tempo.co, ya. Penutupan 12 Holy Wings tidak naikkan elektabilitas Anies Baswedan. Ahli titik 2 Formula E saja nggak ngefek. Kata siapa nih? kita kejar siapa dia. Kita kejar. Berani-berani ya dia ngeledek Anies, ya kan? Siapa dia? Tempo.co, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyatakan penutupan 12 gerai Holy Wings Jakarta belum tentu, ya, mengerek elektabilitas. Mengerek itu menaikkan, ya, elektabilitas Gubernur DKI Anies Baswedan. Formula E saja tidak memberi efek apapun, kata dia saat dihubungi Sabtu 2 Juli 2022. Pengamat, kadang-kadang pengamat itu ya ngomongnya ngawur. Mendingan saya ngomong ngawur nggak apa-apa. Nah, saya kan bukan pengamat itu, tapi tukang donat. Ini Adi Prayitno, dia Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Kayak kalau nggak salah dia orang Ciputat ini. Orang Ciputat itu banyak yang aneh-aneh, ya. Seperti kemarin Saiful Mujani, Profesor Dr. Saiful Mujani mencuit apa itu yang nggak nyebutin nama Anies Baswedan sih, cuman dia bilang ada gubernur yang sekarang semakin inklusif terhadap semua agama. Janganan gereja aja dijabanin. Kalau apa dia bilang, kalau dia makan babi pun dia kerjain asal ada jaminan dia jadi presiden. Dia nggak nyebut nama Anies, tapi dia nyebut ada gubernur yang semakin inklusif. Terus kemudian di breakdown, apa sih di breakdown tuh? Bahasanya itu jangan kayak Rocky Gerung lah, bahasanya sederhana. Kemudian di elaborasi, ya susah juga elaborasi. Kemudian disimpulkan itu oleh warga netizen itu warganet. Itu yang dimaksud cuitan Saiful Mujani itu adalah Anies Baswedan. Itu ribut kan, orang menyayangkan ucapan dari sang profesor. Yang profesor dari UIN itu, ya, UIN Sarjabdatu Jakarta. Saya pernah 14 semester jadi OB di situ, office boy di UIN. Nyapu, ngepel dari kamar ke kamar, dari kelas ke kelas, ya. Ribut, ya. Rupanya perseteruan itu, kata Rocky Gerung, antara Saiful Mujani dan Anies Baswedan itu ini apa? Kemungkinan ada persoalan pribadi, kan sama-sama mereka lulusan Amerika tuh, politik, ya. Atau persoalan kepentingan bisnis. Soal kepentingan bisnis tentu yang dimaksud Rocky Gerung adalah bisnis dari surveinya, kan dia direktur pemilik survei Saiful Mujani, apa itu Saiful Mujani SMRC, ya, Result and Consulting, ya. Kemungkinan
ada pergeseran dana oligarki, sekarang nggak lagi ke grupnya Saiful Mujani, kira-kira begitu kalau saya simpulkan. Tapi sekarang mengarah ke lembaga-lembaga survei dana yang besar itu untuk menaungi Anies, dan itu membuat kesel siapa? Saiful Mujani yang punya survei itu, kira-kira gitu. Betul nggak omongan saya? Saya nggak tahu. Sehingga muncul, tapi rupanya sejak 2017 jejak digitalnya Saiful Mujani itu sudah dilaporkan oleh Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam konteks apa? Dalam konteks isu syariat Islam yang dituduhkan oleh si Saiful Mujani sejak 2017, sejak zaman pilkada DKI. Ya mungkin soal politik identitas ya. Emang nggak boleh sih kita menyatakan identitas kita sebagai muslim, isyhadu bi annal muslimun apa muslimin. Itu kata Rasulullah gitu. Nyatakan, saksikanlah wahai penduduk semesta, kami adalah orang Islam. Berpolitik kalau membawa nilai-nilai syariat Islam, terus dihajar sama lawan politik Islam sebagai orang yang mengibarkan politik identitas, dan itu berbahaya, dan itu radikal, dan itu intoleran. Padahal menurut Rasulullah kita disuruh isyhadu, saksikanlah wahai orang-orang seluruh dunia, bi annal muslimun, bahwa sesungguhnya kami ini orang-orang Islam. Justru disuruh dinyatakan identitas kita sebagai seorang muslim kalau menurut mengacu pada Rasulullah. Terus kaitannya dengan politik identitas apa ya, saya nggak tahu, pikirin aja sendiri. Rasulullah ngomong begitu. Terus Saiful Mujani dan orang-orang yang memiliki Islamfobia dan anti syariat Islam ngomong gitu. Kira-kira yang benar omongan siapa? Isyhadu, kata Rasulullah, saksikanlah bi annal muslimun, sungguhnya kami ini orang-orang yang ya menyerah, tunduk patuh, orang Islam ya, orang yang tunduk patuh kepada Allah, yang menginginkan muslimun menjadi orang-orang yang damai ya, orang yang tunduk patuh menyerah pada perintah-perintah Allah, kan gitu. Nah itu ada lawan-lawan politik yang dalam konteks Anies dia dihajar juga itu, bahwa penutupan gerai 12 gerai Holy Wings belum tentu mengerek elektabilitas. Lah, penutupan gerai penjualan minuman keras Holy Wings itu bukan semata-mata untuk bukan dimaksudkan oleh Anies itu untuk mengerek elektabilitas di dalam survei, enggak juga. Kan Anies bekerja dengan otoritasnya sebagai gubernur yang punya tangan untuk menandatangani, menggunakan otoritas itu memihak pada nilai-nilai Islam yang mengharamkan kemungkaran dan bagaimana menegakkan keadilan, menegakkan aturan, kan gitu ya. Itu yang dijalankan oleh Anies, nggak ada kaitannya dengan elektabilitas. Seperti pandangan siapa? Adi Prayitno. Adi Prayitno itu siapa sih? Kita cek Adi Prayitno profil. Adi Prayitno, nama aslinya Derajat Adi Prayitno, betul yang ini ya? Atau yang lain Adi Prayitno? Oh ini gambarnya nih, Adi Prayitno ini. Ya, gambarnya Adi Prayitno. Orangnya ganteng ya. Kayaknya gantengan saya sedikit. Gantengan saya sedikit, banyakan dia. Umurnya 49 ya. Kita lihat pendidikannya apa. Kita dikti, pangkalan data, pendidikan dikti, klik. Adi Prayitno, perguruan tingginya Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, program studi ilmu politik, jenis kelamin laki-laki, pendidikan tertinggi S2, status ikatan kerja dosen tetap, status aktivitas aktif, riwayat pendidikan sarjana sosial dari Universitas Islam Negeri Jakarta, tanggal ijazah 2008. Dia lahirnya tahun berapa dia? Desember 1 Desember 72. Ya kan 2072, ijazahnya 2008 maksudnya. Jadi S1-nya berapa? 72 28 2008 ke 72 itu berapa sih? Ini derajat Adi yang sama bukan ini namanya?
Coba dicek lagi, kok ada derajatnya. Yes, pokoknya gitulah ya. Nah, terus S2-nya MIP, gelar akademik, master apa? MIP itu Master Ilmu Pemerintahan ya. Universitas Indonesia 2013, 5 tahun kemudian dari S1, S2. S3-nya, oh berarti harus belajar lagi S3 Mas Adi. Mas Adi Praitno. Belajar lagi S3 dokter, moga-moga ya saya doain secara pribadi, saya sebagai tukang donat ya mendoakan ya karir politik Adi Praitno gilang gemilang ya. Dan hati-hati juga kalau memberikan perspektif terhadap Anies Baswedan dalam konteks apa? Dalam konteks penutupan Holy Wings ya, yang katanya dikaitkan dengan elektabilitas ya. Terus Formula E saja tidak memberikan efek apapun. Hati-hati Mas Adi Praitno kalau membicarakan Anies Baswedan tanpa analisis yang tajam ya. Nanti akan berhadapan dengan tukang donat. Oleh pendukungnya nama Anies kerap digadang ya, sebagai calon presiden 2014. Bahkan sejumlah warga masyarakat telah mendeklarasikan diri sebagai relawan yang siap menyukseskan Anies dalam pemilu 2024. Menurut Adi Praitno, perhelatan balap mobil listrik Formula E dan terbangunnya Jakarta International Stadium Jakarta Utara memang berhasil mempopulerkan Anies. Nama Anies menjadi pembicaraan publik. Akan tetapi dua proyek itu, yaitu mobil listrik dan stadium Jakarta International Stadium, tidak meningkatkan elektabilitas Anies. Elektabilitas Anies, lanjut Adi, belum bisa mengalahkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Pertahanan Subianto. Elektabilitasnya tetap saja belum beranjak. Hidup tidak selalu diukur dengan elektabilitas dalam kaitan perolehan suara atau kepopuleran orang itu, ya kan? Lah kalau dia dia berpolitik itu bagaimana menjadi amal soleh juga sebagai seorang muslim, ya kan? Dan bagaimana bermanfaat untuk orang banyak. Khairun nas anfa'uhum linnas ya. Kalau kata Rasulullah, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Ya kalau bikin stadium kan manfaat, apalagi hari pertama untuk sholat Idul Fitri ya, manfaat kan, ya kan. Terus Formula E juga mengintegrasikan UKM untuk ikut terlibat dalam perhelatan dunia itu. Berarti berpihak kepada rakyat kecil Anies Baswedan, berpihak kepada nilai-nilai keadilan, ya, kesetaraan, dan yang penting berpihak. Tungsoruna bidu'afaikum, kata Rasulullah. Kamu akan ditolong dalam kehidupan di dunia ini, kamu akan dimenangkan bersama bidu'afaikum kalau kamu itu berpihak pada orang-orang yang lemah di antara kalian. Lah Adi Praitno berpihak kemana sebagai pengamat politik itu? Berpihak kepada surveyor, lembaga riset gitu. Berpihak kepada apa? Ya. Berpihaklah kepada kepada nilai-nilai. Ya, jangan berpihak asal pengen terkenal, ya kan? Jadi kita ini ya, Anies untuk Holy Wings itu kan juga nggak lepas dari paradigma dia sebagai seorang muslim, dan dia tentu kenal Anies itu. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau kamu melihat kemungkaran, ya, salah satunya ada Holy Wings yang menjual minuman keras itu. Falyughayyirhu, maka ubahlah kemungkaran itu biyadih, dengan otoritas tanda tangan, dengan biyadih, dengan otoritas tanda tangan yang kamu miliki, dengan kekuasaan. Itu yang dilakukan oleh Anies. Nggak ada urusannya dengan elektabilitas sebenarnya. Kalau bahwa itu tidak menaikkan elektabilitas, bagaimana Ganjar itu lebih tinggi dan Prabowo itu lebih tinggi elektabilitasnya dari Anies, itu kan memang bahan omongan dari seorang pengamat aja supaya seru kali ya.
supaya kelihatan hebat ya, dia menjadi different ya, berbeda dengan pengamat lain, mungkin begitu ya. Itu yang dilakukan oleh seorang Adi Prayitno yang harusnya sekolah lagi ya, doktornya gitu. Ya mungkin sedang sedang membangun atau bikin disertasi dokter S3 ya. Kita doakan bersama-sama ya supaya dosen dari Ciputat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini bisa berjaya ya sebagai pengamat politik yang berpihak kepada nilai-nilai Islam. Kalau tidak berpihak pada nilai-nilai Islam dan keadilan, akan berhadapan dengan tukang donat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di lokasi Masjid 6 Syuhada Pesantren Tahfiz Al-Quran Wajolali yang berlokasi di Kampung Tajur RT 06 RW 04 Desa Pamegarsari. Inilah bagian depan ya Masjid 6 Syuhada yang rencananya 2 lantai. Masjid 6 Syuhada Pesantren Tahfiz Al-Quran Wajolali yang peci merah Bapak Hasan 57 tahun dan yang kaos biru adalah Erik 40 tahun. Hari ini Sabtu 26 Juni ya, 25 Juni 2022. Hari kerja mencapai 142 hari sejak 2 Agustus 2021. Di atas tanah wakaf Bapak Haji Parama Arta Bogor, tanah wakaf seluas 120 meter. Kemudian kita bikin rencananya 6x10 dan lantai 2 6x13. Ini ada jalan 3,5 meter x 6. Untuk pemilik tanah, 3 bidang tanah yang tidak punya jalan akses, kita buka sehingga mereka tidak tertutup ya. Ini sumur wakaf air ke 20 wakaf air. Mari kita bangun masjid sebagaimana Rasulullah bersabda, siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah bangunkan sebuah rumah di surga. Man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mislah. Ini sisi kiri dari masjid menghadap kiblat, sisi luar.